Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Oh iya, aku penasaran banget nih. Kira-kira kamu paling suka sama game apa? Tulis ya di kolom komentar beserta alasannya. Aku ingin tahu game favorit kamu. Kira-kira pernah nggak kamu main game yang legend banget? Sebuah game super duper terkenal yang merupakan bagian dari budaya pop dunia. Yap, benar banget. Salah satunya game Super Mario, sebuah game bergenre platform yang bercerita tentang karakter pria berkumis dalam menyelamatkan Tuan Putri cantik. Aku yakin banget sih kamu pasti udah tahu dong atau bahkan pernah memainkan game Super Mario. Tulis dong di kolom komentar kamu sudah sampai level berapa di permainan ini, atau jangan-jangan kamu sudah pernah menamatkannya. Jujur, waktu aku masih bocil sering banget mainin Super Mario, walau sering kalah juga sih, gak pernah tamat. Tapi ku akui game Super Mario merupakan game terkeren pada saat itu. Gak heran hingga tahun 2021 ini Super Mario terus dikembangkan menjadi lebih dari 200 jenis game yang berbeda. Wah, keren banget ya. Tapi pernah gak sih kepikiran tentang cerita asli dari game Super Mario seperti apa? Ternyata nih ada beberapa creepypasta di kalangan fans yang mengungkapkan tentang cerita seram di balik game Super Mario ini. Karena Elprana penasaran, aku coba tuh menyelidiki lebih dalam. Dan beneran dong, Super Mario ini bikin merinding banget. Biar kamu gak penasaran, aku akan coba jelaskan satu persatu ya. Seperti biasanya, seluruh bahasan yang ada di video ini bersumber dari analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Mario adalah seorang karakter berkebangsaan Italia dengan kumis ikonik yang dikenal oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Pertama kali muncul pada tahun 1981 dalam sebuah game bernama Donkey Kong, lalu dikembangkan kembali dalam permainan Nintendo bernama Super Mario Bros. 4 tahun setelahnya. Dan dari game inilah Super Mario menyebar luas ke seluruh dunia dan disukai oleh banyak kalangan, sehingga bermunculan terus-menerus variasi game dari Super Mario ini. Dari apa yang kupelajari, Mario memiliki saudara kembar bernama Luigi yang dapat diperankan oleh second player di konsol Nintendo. Saat baru lahir, mereka berdua diantar oleh burung bangau ke rumah orang tuanya. Namun naas, ada sesuatu yang menabrak burung tersebut hingga akhirnya bayi Mario dan Luigi terjatuh tanpa jejak. Untungnya, mereka berdua mendarat di sebuah pulau dinosaurus dan mereka pun dirawat oleh kawanan dinosaurus tersebut. Salah satu dino yang bernama Yoshi memutuskan untuk berpetualang bersama Mario. Nah, suatu hari ada sebuah kabar kalau Putri Peach di kerajaan Mushroom diculik oleh raja monster jahat bernama Bowser. Dengan gagah berani, Mario pergi menyelamatkan sang putri. Seru banget ya ceritanya. Dari sini semuanya masih aman-aman aja. Tapi semakin dalam Elprana menyelidikinya, ternyata ada sebuah petunjuk besar yang merubah jalan cerita Super Mario menjadi lebih mencekam. Pada seri game Super Mario Bros. Ada sebuah buku manual resmi di setiap CD gamenya yang berisikan panduan bermain game Super Mario Bros. Ini. Di situ tertulis jelas tentang permulaan konflik di game Super Mario. Diceritakan kalau Raja Bowser beserta para Koopa menyerang kerajaan Mushroom dengan ilmu hitamnya. Mereka menyihir Mushroom People menjadi patung batu dan blok-blok batu bata, serta menculik Putri Peach ke dunia bawah.
Pantesan di game Super Mario tuh sepi banget, kayak gak ada penduduk kerajaannya. Yang terlihat hanya Koopa dan monster jamur berwarna coklat aja. Ternyata para mushroom people itu dikutuk dong berubah menjadi batu bata. Hal ini berarti saat Super Mario menghancurkan blok-blok tersebut sama saja dengan dia membunuh para penduduk secara tidak langsung. Ya ampun, psikopat banget. Aku gak nyangka kalau ternyata Mario ini seorang pembunuh. Dia sengaja dong menghancurkan blok-blok di setiap permainan. Yang kedua, ada sebuah teori seram tentang status kepemilikan kerajaan di game Super Mario. Banyak yang percaya kalau sebenarnya Raja Bowser adalah pihak yang baik. Sebaliknya, Mario dan Putri Peach adalah antagonis dalam serial game ini. Jika kita perhatikan baik-baik, penduduk kerajaan mushroom semuanya berwujud monster atau makhluk humanoid lainnya. Tidak terlihat ada satupun karakter berwujud manusia tulen di kerajaan ini, kecuali Mario, Luigi, dan juga Putri Peach ya. Sedangkan pemimpin kerajaan mushroom, si Putri Peach, adalah seorang manusia, sehingga mustahil kalau dia yang memimpin kerajaan tersebut. Nah, dari kenyataan ini banyak sekali fans yang berspekulasi kalau dulu sekali ayah dari Putri Peach menjajah kerajaan mushroom dan menurunkan Bowser dari tahta. Raja Bowser merupakan pemimpin asli dari kerajaan mushroom. Namun sayangnya dia dikalahkan secara telak oleh ayah Putri Peach, kemudian memutuskan untuk pergi ke dunia bawah. Raja Bowser tidak sendiri, setengah dari penduduk kerajaan mushroom mengikutinya sebagai bentuk loyalitas ke pewaris tahta yang asli. Penduduk sisanya hidup bersama-sama di bawah kepemimpinan ayah Putri Peach. Bertahun-tahun kemudian, saat Putri Peach sudah dewasa, Bowser datang kembali untuk balas dendam dengan menculik Peach. Super Mario pun datang berusaha menyelamatkan putri tersebut, sehingga dapat disimpulkan kalau Mario merupakan tokoh yang jahat yang membantu Putri Peach merebut tahta kerajaan. Karena kan tahta kerajaan yang asli itu seharusnya Raja Bowser, bukan Putri Peach. Dan yang paling bikin kaget tuh, setengah penduduk dari kerajaan mushroom yang ikut bersama Raja Bowser ke dunia bawah tadi ternyata diubah dong menjadi monster bernama Koopa dan Goomba. Mereka disihir dengan ilmu hitam Raja Bowser untuk menjadi budak agar dapat membantunya merebut kembali tahta yang direbut oleh ayah Putri Peach. Wah, gelap banget ya kenyataannya. Kalau kamu gimana? Tuliskan cerita Super Mario versi kamu ya di kolom komentar. Kemudian yang ketiga, tentang sifat asli Mario. Daripada disebut sebagai pria berkumis baik hati nan gagah berani, ternyata ada banyak sekali para fans yang menganggap Mario sebagai karakter yang sangat bengis dan jahat. Bukti pertama, Super Mario tega membunuh penduduk kerajaan mushroom dengan menghancurkan blok-blok batu bata di permainan. Dan yang kedua, Super Mario juga mau ikut serta dong dalam membantu Putri Peach merebut tahta kerajaan mushroom dari pewaris aslinya, si Raja Bowser. Selain dua hal tadi, ternyata Mario juga sering membuli adiknya si Luigi. Saat Luigi datang menjemput Mario dan Putri Peach, dengan hormat dia membukakan pintu untuk Mario dan Tuan Putri. Tapi setelahnya Luigi malah ditinggal pergi dong oleh Mario. Selain itu, ada juga sebuah cerita tentang kawan dino Mario yang bernama Yoshi. Tadi sudah sempat kuceritakan ya kalau Mario ini dirawat oleh keluarga Yoshi di Pulau Dinosaurus. Ternyata Mario bukannya membalas kebaikan Yoshi, malah memperlakukan Yoshi dengan sangat buruk. Misalnya seperti memukul kepala Yoshi agar dia dapat menjulurkan lidah untuk mengambil buah-buahan. Ada juga saat Mario menggunakan Yoshi sebagai pijakan agar dirinya tidak terjatuh
jatuh. Ya ampun Mario, kamu berdosa banget. Ternyata sifatnya jelek banget ya teman-teman. Dan yang terakhir, sebuah creepypasta yang menurutku paling mengerikan. Ada sebuah kejadian nyata yang dialami oleh pemain dari Amerika. Orang ini sangat suka dengan Super Mario 64 yang dapat dimainkan di konsol Nintendo. Tapi sayang, CD game Super Mario 64 miliknya hilang saat dia sedang pindah rumah. Beberapa tahun pun berlalu. Saat sudah dewasa, orang ini mendadak mendapatkan sebuah iklan di internet yang menjual game Super Mario 64 ini. Akhirnya, dia memutuskan untuk membelinya agar dapat bernostalgia semasa kecilnya dulu. Bilangnya sih CD game asli, tapi yang datang ternyata sebuah CD game bekas biasa. Orang ini komplain ke pengirim karena merasa sudah membeli barang tersebut. Namun sayangnya pihak penjual sama sekali tidak dapat dihubungi. Karena sudah terlanjur nostalgia, orang ini pun tetap memainkan game Super Mario 64 bekas ini. Dan ternyata hal-hal aneh mulai bermunculan. Layar TV-nya mengalami glitch dan karakter Mario yang dimainkan berada dalam sebuah map gelap dengan monster-monster aneh mengikutinya. Semakin masuk ke level yang lebih tinggi, mengantarkan pemain ini ke hal-hal yang lebih mengerikan. Seperti cutscene Luigi yang bunuh diri, tulisan-tulisan aneh bercorak darah, lalu monster-monster yang wajahnya mendadak menjadi mengerikan. Yang paling bikin merinding, orang ini melihat foto keluarganya. Ada ayah, ibu, dan dirinya sendiri terpampang jelas dalam permainan. Figur dalam foto itu lama-kelamaan berubah menjadi kurus kering, keriput hingga membusuk dan tinggal tulangnya saja. Otomatis orang ini langsung kaget dong dan memutuskan untuk mematikan permainan. Namun percuma, sudah menekan tombol power sekaligus mencabut kabel konsol Nintendo, tapi layar permainan Super Mario 64 ini terus tampil di layar televisi. Gila, serem banget. Aku nggak nyangka kalau ada cerita semengerikan ini di game Super Mario. Yah, inilah beberapa creepypasta menyeramkan di balik game Super Mario. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan kebenaran kisah tersebut? Atau jangan-jangan ini semua hanya rumor belaka? Coba kamu komen di bawah. Aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.